Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tepatnya di pos 3, di bawah pos 3 Gunung Slamet. Ada ya di jalur Sawangan. Ini ada juga ini. Nah, ini kakinya itu. Terus dia kan teriak tuh. Terus temen yang tadi ngejar langsung teriak ke belakang, "Woi, cepetan sini," gitu kan. Temen-temen langsung pada lari ngeliatin ada apa gitu. Di pos 3 ke pos 4 itu turun, terus landai. Nah, di posisi turun itu dia nemu korek gas 2, satu mati satu hidup. Dimainin, dia terlalu fokus apa segala macem, dia mau nginjek kepala itunya. Oke, injek. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Di tahun 2024 ada berita duka yang menggemparkan di dunia pendakian, yakni penemuan seorang kerangka manusia di Gunung Slamet, lebih tepatnya di jalur Sawangan. Dan pada malam kali ini gue udah berhasil menghadirkan salah satu narasumber yang sempat menemukan kerangka tersebut. Beberapa waktu lalu, dunia pendakian dihebohkan dengan adanya penemuan kerangka tulang misterius di jalur pendakian Gunung Slamet. Kerangka itu ditemukan oleh seorang pendaki bernama Farhan. Dikisahkan saat itu Farhan dan teman-temannya sedang mendaki ke Gunung Slamet melalui salah satu jalur terlarang. Dan di tengah pendakiannya itulah, Farhan melihat sebuah kerangka manusia yang tergeletak di tengah jalur pendakian. Setelah penemuan itu, Farhan dan rekan-rekan pendakiannya sempat mendapatkan banyak teror mistis dari makhluk penghuni Gunung Slamet. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih, gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Mas Farhan. Malam, Bang. Apa kabar nih Mas Farhan? Alhamdulillah baik. Dari Tegal nih Mas. Dari Tegal. Langsung datang ke studio besok pagi ya. Iya. Cuma ingin menceritakan sebuah penemuan kerangka manusia dan Bang Farhan yang menemukan pada saat itu. Iya, saya yang menemukan pada saat itu. Ini baru kemarin ini berarti ya? Di bulan April. Di bulan April? Tanggal 16. Oke. Nah, kalau boleh tahu Mas ya, sedikit aja nih. Gunung Slamet via jalur Sawangan. Pada saat itu sudah resmi atau belum tuh jalurnya? Sebenarnya belum. Oh, belum. Karena emang udah sering naik aja kali gitu ya. Iya. Jadi untuk warga sekitar ya biasa-biasa aja gitu. Iya. Dan nggak cuma menemukan kerangka aja ya, sempat mendapatkan teror-teror dari makhluk tak kasat mata juga, benar? Iya, kami merasakan teror-teror tersebut. Untuk lebih jelasnya nanti bakalan diceritain aja kali ya. Siap. Tentang pendakian atau penemuan kerangka manusia ini. Iya. Itu di Gunung Slamet via jalur Sawangan. Itu pada tahun 2024 ya Bang. Oke, namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Jangan lupa juga di follow Instagram besok pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber, bisa langsung aja nih DM ke Instagram besok pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Urutannya jika tidak siap. Oke Mas, silakan diceritain Mas. Awal mulanya itu kita pada libur kerja kan, di bulan puasa mau lebaran itu. Nah, kita nongkrong nih bareng-bareng sama temen-temen yang pulang kerja itu.
libur kerja, terus kita nongkrong. Salah satu teman saya namanya Mas Hasan itu nyeletuk, naik gunung yuk abis lebaran gitu. Nah kita tentuin dulu tuh mau ke gunung mana awalnya. Tuh banyak yang mau ke Sindoro awalnya, yang nyeletuk ke Slamet cuma satu anak, itu namanya Mas Haikal. Udah ke Slamet aja yang deket gitu. Udah kita habis lebaran kan, tadinya mau berangkat hari Senin tanggal 15 2024 kemarin. Di tanggal 15 kita sorenya prepare beli logistik apa segala macam gitu kan. Terus di malamnya kita prepare ulang tuh, terus dimasukin ke carrier apa segala macamnya. Terus tanggal 16-nya kita langsung naik. Malamnya saya izin ke orang tua. Janggalnya biasanya ibu saya itu ngelarang ataupun rewel gitu, itu nggak langsung izinin, kayak ya udah yang penting kuat aja gitu. Singkat cerita, besoknya teman saya ke rumah bangunin saya, udah yuk kita berangkat gitu kan. Itu posisi jam 5:30. Nah terus kita kumpul di rumahnya Mas Haikal tadi jam 6:30. Kita langsung berangkat sama anak-anak santri itu. Kita berangkat jadi 15 anak bang, 15 anak. Terus jam 6:30 kita berangkat ke base camp. Sebelumnya diiniin dulu, dipesenin nanti izin dulu di Kuncen di daerah Kaliwadas gitu kan. Nah, Mohon maaf Mas, di jalur Sawangan udah ada base camp berarti pada saat itu? Oh udah ada? Udah ada. Oh, oke, iya. Kita kumpul nih di rumahnya Mas Haikal jam 6:30. Kita kumpul 15 orang udah komplit. Langsung kita ke base camp Sawangan itu. Nah, sebelum ke base camp Sawangan kan itu ngelewatin base camp Kaliwadas ya. Di situ kita izin dulu ke Kuncen. Tapi kebetulan di situ Kuncennya nggak ada, Bang. Entah kebetulan atau apa, di situ sebelumnya belum ngerasa janggal ataupun apa di situ. Kita lanjut ke base camp Sawangan karena nggak ada Kuncennya. Kita lanjut di base camp Sawangan, kita ketemu Numbe nih. Biasanya nggak ada orang. Kita ketemu sama penjaga base campnya. Mas, kita izin mau naik ke Slamet lewat sini gitu. Tapi sebelumnya dia ngomong, ini belum buka jalurnya gitu kan. Terus karena kita warga lokal kan, masih satu desa gitu, beda dukuh doang, kita dibolehin. Ya udah berangkat aja. Tapi ada kata-kata gini bang, yang penting kalau ada resiko apa-apa ditanggung gitu. Iya. Itu sebenarnya kok bisa dibilang gini kan? Nggak tahu saya yang mikirnya gitu atau teman-teman juga mikir. Itu nggak tahu. Tapi saya mikir gitu. Terus di base camp itu jam 7:30 kita prepare lagi tuh, ngecek barang apa segala macam. Terus kita naik, kita berdoa dulu jam 8:30. Kita langsung ke pos 1 nih, mulai daki. Dari pos 1 ke pos 2 itu saya udah ngerasain kayak ada yang janggal nih gitu. Karena setahu saya dari pos 1 ke pos 2 jalur Sawangan itu nggak terlalu jauh bang. Jadi cuman lewatin satu bukit terus muter ke bawah, naik lagi itu udah sampai. Tapi itu nggak, tuh naik bener-bener naik lama banget. Ditambah jalur lama kan udah ketutup gitu. Saya sambil buka jalur tuh kan. Sampai nih di pos 2 tuh udah jam 9:30 kayaknya. Udah jam 9:30, terus kita lanjut lagi nih, istirahat sebentar doang. Kita lanjut ke pos 3. Nah, di pos 3 ini lebih janggal lagi, Bang. Di pos 3 ada yang udah mulai kecapean, udah apa gitu kan. Di situ kita kepecah jadi 3 kelompok, Bang. Jadi 5-5 gitu. Nah, yang paling depan saya sama keponakan saya itu. Udah mau sampai ke pos 3, saya inget banget bang, intinya kalau udah turun bukit ini terus ada pertigaan gitu kan. Nah di atasnya itu pos 3 tuh nggak nyampe bang. Terus harusnya jalur ke kanan itu tutup, bener-bener udah ketutup, nggak kelihatan yang bekas kaki gitu kan, itu nggak ada, itu ketutup. Terus sebelah sininya janggalnya udah kebuka bang,
kan katanya nggak ada yang naik sebelum saya kan, tapi itu udah kebuka kayak jalur dibuka gitu. Terus di situ saya ngobrol sama teman-teman, ini gimana nih, mau lanjutnya kemana, mau ke kiri apa ke kanan gitu, karena yang kebuka tuh ke kiri. Terus ada ya tuh teman saya yang bilang, udah nunggu teman-teman aja gitu kan. Nunggu temen kok lama banget tuh, ada setengah jaman kayaknya. Udah setengah jam, saya mutusin karena paling depan kan, terus biar cepet kebuka juga, udah lewat kanan aja gitu. Lewat kanan itu bener-bener nggak ini bang, nggak masuk akal. Habis buka semak-semak itu depannya pos 3. Mau sebelumnya berhenti bang. Nah di pos 3 kita istirahat, ngerokok, terus makan snack nih, belum makan yang berat-berat karena kita rencana makan itu di pos 4 yang tembusan Permadi itu. Nah di pos 3 udah makan apa segala macem, minum, kan udah sampai semua nih. Ya sampai semua, nungguin banget ponakan saya nih. Udah yuk lanjut. Dia nungguin banget bang, semangat banget. Nah dari pos berapa? Dari pos 1 sampai ke pos 3 itu, dia suruh di depan tuh nggak mau bang. Harusnya udah sama-sama capek sama saya. Tapi dia malah, udah yuk gantian, aku yang apa namanya, buka jalur gitu. Dia langsung berdiri ngambil tas, dia langsung jalan. Nah terus teman santrinya langsung ngejar satu anak itu. Berarti kan dua anak tuh yang di depan jadinya. Nah sebelum saya belum ngangkat carrier ini bang, belum ngangkat carrier, bener-bener belum ngangkat. Dia teriak, woi ada apa nih gitu. Berarti cuman dari pos 3 ke penemuan itu nggak ada 10 meteran. Deket berarti. Iya deket, bener-bener deket. Tuh. Terus dia kan teriak tuh. Terus temen yang tadi ngejar langsung teriak ke belakang, woi cepetan sini gitu kan. Temen-temen langsung pada lari ngeliatin ada apa gitu. Terus Mas Aksan itu salah satunya yang ngevideo pertama, dia langsung mintain HP ke temen, ke Mas Bokir. Kir cepet sini buat ngevideoin dulu, buat dokumentasi dulu gitu. Karena langsung mikir apa ya, biar dievakuasi gitu, kasihan kita bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tepatnya di pos 3, di bawah pos 3 Gunung Slamet. Ada ya di jalur Sawangan. Ini ada apa? Mohon maaf, ini ada juga ini. Nah ini kakinya itu. Mohon maaf ini untuk Satganal apa sih? Tim SAR agar segera dievakuasi. Kami belum tahu ini jenazah siapa. Kami belum tahu. Tetapi ini kami menemukan di bawah pos kaki 3, pos 3. Di bawah pos 3 Gunung Slamet. Ini gimana? Mutun disit siapa ya semuanya? Mutuning pinggire. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga mohon maaf, ini ada kakinya. Tuh. Kami belum tahu ini jenazah siapa. Ada kepalanya juga ini. Ini juga kepala. Nah sebelumnya dari pos 1 ke pos 3 itu kita benar-benar tenang, benar-benar ketawa ketiwi gitu kan. Di pos 3 itu kan setengah 12. Kita di pos 3 itu sebenarnya udah ada ini yang ngomong, udah ini mah bercandanya dikurangin. Di pos 4 ada kuburannya 2 gitu kan. Nah di situ udah nggak apa-apa. Tapi sempat ngirup bau nggak di situ? Enggak, udah nggak ada bau. Udah nggak ada bau banget. Iya, udah bener-bener nggak ada bau. Si ponakan saya tuh posisinya gini bang, dia lagi kan posisinya
di pos 3 ke pos 4 itu turun, terus landai. Nah, di posisi turun itu dia nemu korek gas 2, satu mati satu hidup. Dimainin, dia terlalu fokus apa segala macem, dia mau nginjak kepala itunya. Oke, injak. Iya, terus kan dia teriak shock gitu kan, terus manggil tuh teman-teman. Mas Aksan langsung ngevideoin. Di situ si Mas Aksan juga inisiatif buat ngedoain si itu. Udah didoain, kita bingung bang di situ mau dilanjut apa gimana, karena si kerangka itu bener-bener di tengah jalur bang. Jadi kita kan kita memutusin buat lanjut nih, kita bener-bener melipir ke tebing-tebing gitu. Kita melipir jalan. Nah pas jalan itu habis nemuin itu bener-bener yang namanya bercanda tuh nggak ada bang. Yang namanya ngobrol itu nggak ada, bener-bener diem semua. Nah keponakan saya yang namanya Mas Diki itu sempet nangis karena katanya bener-bener berat badannya, terus kerasa kayak diikutin gitu. Yang awalnya saya paling depan, habis nemuin itu saya paling belakang. Di paling belakang itu saya ngerasa bener-bener ngerasa itu bang, di sini tuh kayak ada muka, tapi pas saya nengok itu bener-bener nggak ada, tapi bener-bener kayak emang ngeliatin saya gitu, ngeliatin muka saya dari belakang. Itu satu. Ada lagi pas lagi jalan, kan tadi muka, lagi jalan kayak ada tangan yang mau nangkep kaki bang. Jadi saya tuh jalan bener-bener diseret-seret gitu kaki saya. Saya ngomong ke temen malah ketakutan. Jadi saya mutusin ngomong di situ. Singkat cerita udah sampai masih di pos 3 itu jalur 100 meteran lah, jarak 100 meteran kita nemuin jaket. Kemungkinan jaket si korban ini. Itu udah lumutan apa segala macam kan, karena udah lama. Terus kita lanjut nih, nggak ada kendala lah, paling kayak itu semak-semak itu pada tinggi segala macam. Kita sampai di pos 4 jam 1:30 apa 1:30 gitu, 1:30 sih ingat saya. Di pos 4 kan kita emang udah ngerencanain buat makan, sholat gitu kan, isoma di situ. Udah sampai, udah duduk-duduk naruh carrier apa segala macem. Ada yang sholat nih bang, ada yang sholat, ada yang makan, bikin mie, terus kan ada yang bawa lontong nih. Kalau orang desa pasti bawa lontong bang Daki. Bawa lontong? Iya, pasti itu. Terus di pos 4 itu si keponakan saya yang awalnya tadi nemuin itu diem aja bang. Anak-anak pada makan, pada sholat, dia bener-bener diem aja. Kan ada ini musola nih kalau di Permadi, dia di bawahnya, di bawah musolanya itu, dia diem aja. Ditanyain nggak jawab, nggak apa gitu. Terus nggak lama dia nangis bang. Nangis? Iya nangis. Dia nangis, terus ditanyain. Ternyata dia kan di pos 4 itu ada semak-semak nih, seginilah. Nah dari situ ada orang di belakangnya. Gondrong, rambutnya udah putih, jenggotan apa segala macem. Ngeliatin si ponakan saya itu, namanya Diki. Ngeliatin si Diki itu, tapi melotot bang, kayak nggak seneng gitu, bener-bener melotot. Nah udah, kan tadinya kita bingung nih, habis nemuin, kita mau lapor apa gimana. Bingungnya tuh karena kita pertama nggak mau urusan sama aparat, terus kita nggak mau suruh balik lagi gitu ya? Jadi saksi gitu kan. Terus tadinya juga emang udah fix nih, jangan dilaporin gitu. Terus ada orang nih turun dari atas, dari summit itu. Habis summit turun ke pos 4, kirain saya itu porter bang. Saya samperin nih, bilang, bang porter bukan gitu. Terus dia bilang bukan, saya langsung dong, oh ya udah, karena dia bukan porter saya nggak mau bang sebenarnya. Terus si temennya itu yang saya kira porter itu neken ke teman saya sama saya, ada apa gitu kan. Nah di situ ada 2 cowok 1 cewek bang, neken ngomong ada apa.
Teman saya ngerasa ketekan, langsung ngomong aja, kita habis nemuin. Ini kalau nggak salah ceritanya hampir mirip ke si Yoga nggak sih? Yang Iya. tempo hari cerita itu. Oh ternyata Saya yang Mas nemuin. Farhan yang nemuin. Iya, Oh iya. saya yang nemuin. Oke iya. Karena udah udah ketahuan gitu kan. Ya udah, kita minta tolong bang, kita titip laporan aja ke base camp gitu kan. Terus kebetulan kita juga mau lintas bang turunnya, karena nggak berani ngelewatin di kerangka itu lagi. Kita mau lintas, terus di videoin apa segala macam gitu kan. Udah, nah di pos 4 udah mau berangkat, si Diki mau makan, alhamdulillahnya buat isi tenaga di situ kan. Awalnya tuh dari pemberangkatan sampai pos 4 itu nggak ada cuaca yang mencurigakan bang, nggak hujan nggak apa, bener-bener cerah bang. Janggalnya kan kemarinnya hujan, tapi hari kita berangkat bener-bener cerah. Terus kita lanjutkan ke pos 5. Sebelumnya gini bang, di pos 4 itu kan buat ngecamp. Kita nggak biasa ngecamp di pos 4, kita ngecampnya di pos 5, di bawah vegetasi itu. Kita naik nih, udah setengah perjalanan, tiba-tiba hujan bang. Panik dong, langsung ngeluarin mantel gitu kan. Tadinya bener-bener cerah, tiba-tiba hujan. Terus baru berapa meter cerah lagi, waduh ngeprank nih gitu kan. Udah buka lagi. Nah udah mau sampai ke pos 5, kita ketemu pendaki yang turun, udah sore kan. Di situ udah jam 4:30 di bawah pos 5 itu. Ketemu pendaki, yang terakhir ternyata temennya yang kita lapor tadi. Oh iya Itu rombongan itu ya. Yang terakhir. Kan katanya terakhir tuh. Pas mau ke area camp, teman saya si Mas Aksan tadi sama temennya itu denger ada suara jeritan cewek, tapi jeritanya kayak kesakitan gitu bang. Gitu katanya 2 kali apa 3 kali gitu. Saya nggak dengar, jujur saya benar-benar nggak dengar kan. Terus lanjut, singkat cerita sampai ke area camp jam 5:30 kita diriin tenda apa segala macam, tiba-tiba langsung hujan bang. Jadi habis itu ada yang sholat apa segala macam maghrib itu kan, terus ada yang masak dalam tenda semua, nggak ada yang keluar. Masih hujan tuh sampai jam berapa ya? Sampai isya, sampai jam 7-an kayaknya. Masih hujan. Terus jam 8 kita keluar bikin api unggun buat ngangetin badan. Yang di luar itu cuman saya, berarti gantian. Saya sama Mas Bokir, Mas Aksan. Terus jam berikutnya jam 10-an ke atas itu Mas Hekal sama Mas Aksan. Nah jam 8 sampai jam 9 itu bener-bener yang ngerasa kayak diliatin dari jauh. Terus di belakang tenda kayak ada orang. Itu bang. Setelah saya jaga kan saya tidur nih jam 11 apa jam 10-an. Kan pada keluar nih mau ganti. Mas Aksan. Siapa namanya? Mas Diki kan keluar tuh juga. Katanya dia mimpi, Bang. Mimpi katanya didatengin bapaknya si Diki itu. Terus si Diki minta tolong dong karena habis nemuin kerangka itu. Pak, saya minta tolong diurusin ininya, kerangkanya gitu kan. Tapi si bapaknya itu bukannya nolongin malah emosi, Bang. Di mimpinya. Emosi terus langsung dimutilasi. Siapanya? Si kerangkanya. Di mimpinya itu. Itu kan aneh banget. Terus udah pada bangun, saya gantian tidur. Saya denger ada suara cewek lagi. Kayak gitu lagi, Bang. Kayak kesakitan, tapi saya 3 kali. Itu bener-bener 3 kali. Terus numben banget, Bang. Di area camp itu jarang banget kena badai karena ketutupan pohon-pohon kan. Itu bener-bener deres banget, Bang, badai itu di malam itu. Angin apa segala macam. Itu kan. Singkat cerita pada tidur semua nih. Udah jam 12-an kayaknya. Terus kan pada tidur.
jam setengah 6 bangun, ada yang masak, kan ada yang nggak mau summit kan. Nah kebetulan yang summit sebenarnya ada banyak, cuman ada yang cuman setengah kena badai turun. Yang sampai ke atas itu 6 orang kayaknya, 6 orang termasuk saya. Dari 15 orang? Dari 15 orang itu. Masya Allah, tabarakallah, ya Allah. Puncak masih dekat, jadi mohon Bersabar Ronalon. sama rohingnya. Dia sih sama rohingnya. Emang apa atuh? Anjir, celilit akan. Summit kan, udah foto-foto segala macem. Kita turun summit itu jam setengah 9. Jam setengah 9 langsung turun. Kita sarapan segala macem, masak-masak. Langsung prepare mau pulang katanya. Udah jam setengah 10 nih. Jam setengah 10 kita langsung turun. Karena emang badai terus bang, waktu itu. Kita langsung turun. Kita langsung kena badai juga pas turun. Kena badai sampai ke pos 4 cerah lagi. Kita mutusin buat lintas jalur. Karena emang di pos 4 itu kan tembusan jalur dari via Sawangan sama Permadi. Nah, kita langsung ke Permadi, berarti lintas ke Permadi. Dari pos 4 jam 12 kayaknya. Kita sholat dulu, baru lanjut ke pos 3. Di pos 3 bang, itu kan bukit yang ada kerangkanya itu kan kelihatan. Kebayang itunya bang, Kebayang si apanya? kerangkanya. Kayak dia tuh kayak beraktivitas gitu. Saya yang lihat tuh di pos 3. Terus turun di pos 2, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Terus turun lagi ke pos 1. Kita di pos 1 sempet mau masak-masak dulu. Itu udah jam setengah 6 kayaknya. Jam setengah 6 masak-masak apa segala macem. Maghrib kita udah sampai base camp, udah masak, udah makan segala macem kan. Kita turun lagi sampai ke base camp itu maghrib. Terus kita nggak langsung pulang bang, kita ke pemandian dulu. Karena teman saya kan ada yang santri tuh. Kata teman santri saya, berhubung kita habis nemuin kayak gitu, kita bersihin diri dulu yuk di pemandian ini Guci gitu kan. Ya udah, habis itu jangan lupa pada wudhu dulu gitu. Pada wudhu, terus udah mandi, udah apa segala macam, bersih-bersih, nelpon temen. Karena kita kan motornya di ini kan, di Sawangan ya. Kita nelpon temen minta dijemput pakai mobil gitu. Jemput pakai mobil itu sekitar jam 8 malam. Sekitar jam 8 malam kita ke Sawangan. Nah, sampai Sawangan, sebelum sampai Sawangan itu kan udah ada sinyal nih di Guci. Udah ada yang geger bang, katanya kalian nemuin ini, nemuin. Itu siapa yang bilang gitu? Itu bang, kayaknya si yang saya kira porter itu. Oh, udah ngelapor duluan. Iya. berarti. Sampai sebelumnya ini diulang ya bang. Sampai di pos 1 itu kan di Pelawangan ya. Di Pelawangan kita ketemu sama tukang ojek. Kata si tukang ojek, tadi kita ngelihat 7 orang. Posisinya apa namanya? Dandanannya gondrong, rambutnya putih, serem. Terus ditanyain nggak mau jawab gitu. Ada 7 pendaki itu. Terus kita kan nggak heroin lah. Terus kita nggak cerita juga habis nemuin mayat gitu kan. Terus kita turun, kita mandi nih, nggak langsung pulang, kita mandi dulu di Guci. Terus kita dijemput jam 8. Kita minta jemput di Guci sama teman saya jam 8. Sampai ke Sawangan itu sekitar jam setengah 10. Kita ngambil motor, pulang sampai rumah, karena dari base camp ke rumah kan gak jauh. Jam setengah 11 kita sampai di rumah. Anehnya saya bang, habis laki itu, saya nggak betah di rumah. Terus saya nggak bisa sendirian bang, harus ada teman gitu. Saya habis ndaki itu langsung ke rumahnya Mas Bokir, tidur di sana. Nah,
kan dari 15 orang itu ada orang Brebes sama orang Kebumen, temennya teman saya. Nah orang Kebumen itu cerita, kenapa sih kalau di gunung itu nggak boleh bilang di gunung kalau ngalamin apa-apa gitu. Saya langsung bilang dong, pamali gitu. Terus kan ada 5 orang nih tidur di rumahnya Mas Bokir itu. Udah tidur, dia tidur jam 3 bang, si anak Kebumen ini. Terus dia tidur, dia dimimpiin, katanya didatengin si kerangka itu. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. 2 harinya saya bikin story tuh habis mendaki. Terus kakak kelas saya kan ada yang tahu hal-hal kayak gitu kan. Dia langsung komen, itu yang ikut bukan 7 orang. Katanya 10 orang bang. 10 orang? Iya. Katanya itu yang ikut 10 orang, itu semuanya pendaki gaib. Gitu. Nah yang 3 itu ngikut saya, ngikut temen-temen. Salah satunya ngikut saya. Itu selama 3 hari bener-bener hati itu nggak tenang. Terus pikiran gelisah tuh terus ya? Gelisah. Terus pikiran tuh kayak pertama kali nemuin si kerangka itu bener-bener kelihatan kayak di video itu bang. Bener-bener kebayang terus itu. Besokannya berarti hari keduanya kita langsung dikabarin sama base camp. Katanya yang ngevideoin suruh datang ke base camp. Ke base camp? Sawangan. Sawangan? Iya, ke base camp Sawangan, dimintai keterangan itu nemuinnya di mana, terus siapa yang ngevideoin, berapa anak yang naik gitu kan. Udah, tuh si Mas Aksan sama Mas Jafar yang naik ke base camp. Udah jadi saksi, terus langsung dievakuasi hari itu bang. Hari itu juga? Iya, hari itu dibawa turun, berarti jam setengah 6 baru turun Basarnas itu. Setengah 6 sore? Setengah 6 sore. Tapi sempat dengar nggak sih inisial namanya dari korban ini tuh siapa? Ada kalau inisial nggak ada identitasnya bang? Kayak KTP atau yang lain-lain? Identitas nggak ada. Jadi kita tuh nemuinnya kerangkanya di tengah jalur, di sampingnya ada kantong kresek, dia pakai baju oblong yang baju obat gitu, terus dia pakai sarung, pakai peci itu. Dan nggak jauh dari situ, kira-kira 100 meter diketemukan jaket juga. Jaket. Dan besar kemungkinan ini jaketnya korban mungkin ya? Iya besar kemungkinan, karena dia tuh baring, kan dia baring nih si kerangkanya, baringnya tuh ngadepnya ke jalur itu. Jadi kayak habis dari posisi jaket itu. Kayak misalkan di sini jaket, dia di sananya berarti. Berarti mau naik dia. Pertama kali diketemukan korban itu posisinya kayak gimana? Posisi dia tuh tiduran si atau gimana? Tiduran. Oh tiduran. Tiduran. Setengah badan tuh udah nggak ada, bener-bener udah jadi kerangka. Dari pinggang ke atas ini. Tapi kepala udah nggak ada daging-dagingnya gitu. Nggak ada. Dari kepala, tangan sampai perut sini udah nggak ada apa, udah jadi kerangka, bener-bener udah jadi kerangka. Tapi herannya dari paha sampai ke kaki itu masih utuh bang, cuman kayak kulit mengering gitu. Tapi nggak mengeluarkan bau? Enggak. Terus sebelumnya kan dari bulan Desember itu kan ditutup loh. Itu karena kan cuaca, terus gunung aktif juga kan. Nah dari situ cuaca kan bener-bener ekstrim, yang hujan, yang kalau di kampung saya hujan tuh 3 hari 3 malam nggak berhenti bang. Kalau secara logika, kalau kena hujan terus kebanjiran, kan nyebar tuh si kerangka yang udah jadi kerangkanya. Itu nggak bang, bener-bener nyatu. Masih utuh? Masih utuh. Nggak ada yang patah pisah gitu? Nggak ada. Paling daerah sini, mungkin kena hewan. Itu. Dan penemuan korban juga, ini bener-bener di tengah jalan, di trek, atau di sampingnya, atau gimana? Bener-bener di tengah trek. Di jalur berarti? Di jalur. Jalurnya posisinya turunan. Dan ini nggak jauh dari pos 3? Nggak jauh dari pos 3.
kemungkinan 20 meteran. Deket berarti ya. Deket banget. Sempet ada sebelumnya ada yang nemuin ini. Itu pendaki ilegal. Itu naik nggak ada izin apa segala macem, kenal sama orang situ doang kan, tapi nggak lapor di base camp. Oh, berarti sebelum ada yang menemukan udah ada yang nemuin dulu. Iya. Cuma dia ini nggak ngelapor gitu. Dia ngelapor, cuman nggak ada dokumentasi. Oh, oke. Dia itu naik, terus nemuin itu kan. Dia ngelapor. Lapornya cuman lewat telepon doang sama nge-DM. Oh, Itu nggak doang. tahu posisinya di mana gitu ya. Iya, nggak ada dokumentasi juga. Kalau kita kan jelas ada dokumentasi, terus titik Koordinatnya di mana gitu ya. Itu ada kan. Nah itu nggak ada. Sebelumnya, sebelum bulan puasa seminggu, itu sempat ada penyisiran. Nah dia yang lapor pertama katanya di pos 3 gitu. Nah daerah pos 3 kan dari dari pertigaan itu ke pos 2 kan, berarti daerah situ. Iya. Teman-teman basecamp udah sisir di daerah situ, tapi nggak turun ke bawah, nggak turun ke arah jalur 4 pos 4 itu. Arah pengen ke pos 4 ya. Iya. Yang dimana emang jalur buat ke pos 3 ini udah tertutup rapat berarti. Tutup rapat, benar-benar tutup rapat. Tapi emang sebelumnya nih Mas Farhan ini udah sering lewat jalur sini. Itu udah berapa kali Mas kira-kira? Lewat jalur Sawangan kedua kalinya. Oh, kedua kalinya. Iya, Berarti pas- udah tahu ya, udah paham ya. Udah paham. Benar-benar. Yang pas waktu ketemu pertigaan ini yakin gak sih kalau itu ke kanan bukan ke kiri jalurnya itu yang ngarahin ke pos 3 itu? Sebenarnya udah yakin banget bang. Cuman emang benar-benar ketutup yang namanya ranting-ranting, daun-daun gitu kan, Oh, kayak ilalang-ilalang gitu berarti. Terus anehnya kan katanya belum ada yang naikkan, Iya. tapi ke kiri udah kebuka. Ada jalur tap Udah ada manusia. jalur. Udah benar-benar diiniin, Kayak jalur gitu. berarti. dibuka. Berarti ada apa tuh kalau kayak gitu? Mungkin ada orang lain yang pernah naik ke situ ya. Iya. Sebelum saya. Terus itu juga belum lama kelihatannya, masih baru. Dan ternyata jalur Sawangan ini memang pengen diresmikan ya. Iya. Di tahun ini juga Di mungkin. tahun ini mungkin. Di bulan Agustus. Di bulan Agustus pas pembukaan ini. Oh iya ternyata berarti pas waktu Mas Saya naik itu belum dibuka, terus belum resmi juga. cuma udah dibuka, cuma masih mungkin belum diresmikan mungkin dari pihak Taman Nasionalnya. Iya, mungkin ya. belum. Nah pada waktu penemuan kayak gini sempet ada trauma nggak tentang ngelihat kerangka manusia yang kayak gitu? Pasti ada bang, trauma banget. Itu kan 3 hari udah kelihatan nggak bisa tidur sendirian itu kan. Kayak gelisah terus. Terus bener-bener ngelihat yang namanya ijo-ijo kayak gunung apa pohon, itu bener-bener kebayang bang. Kebayang langsung ke distrek kerangka itu. Iya. Nah kan yang menemukan pertama kali keponakannya ya. Iya. Siapa tadi? Diki. Diki ya. Nah Diki itu gimana tuh keadaan? Kalau Diki alhamdulillah sekarang udah nggak apa-apa, tapi sama kayak saya kayak gitu. Masih trauma mungkin. Ya? Terus dia diajak lagi kan, bercanda pas lagi nongkrong itu. Dik, naik lagi yuk, selamat gitu. Gak mau, takutnya malah kita yang jadi kerangka gitu. Berarti kapok mungkin ya. Iya. Tapi mungkin kalau gunung lain dia mau, cuman kalau ke Selamat masih trauma. Nah mungkin kan sebelum Diki menemukan kerangka ini kan dia sempat nemuin korek 2. Iya, Itu korek gas korek gas di jalur berarti. di jalur. Korek gas sama peci. Mm-mm. Nah, posisi kerangka itu kayak kepleset gitu, Bang. Jadi kemungkinan dia kan itu kan koreknya sekitar 1 meteran. Iya. Mungkin dia kepleset apa gimana gitu. Ya, terus jatuh gitu. Iya, jatuh. Dan ini dan Diki ini hampir menginjak kepala. Hampir ya. Hampir. Berarti nggak sampai keinjak gitu. Enggak, Langsung teriak. langsung teriak. "Oh, ini apaan nih?" gitu. Tapi dokumentasinya masih ada. Masih ada, Masih komplit. Nanti kirimin aja kalau Siap. ini ya. Nah, nggak cuma sampai itu aja nih kan dalam penemuan kayak gini. Nah, terornya ini nih yang mungkin menurut gua gokil juga sih, keren juga. Menurut saya yang paling ngeri itu yang diikutin 10 pendaki itu, Bang. Karena sampai sekarang kalau nanya ke ini, dia itu masih ngintai kita gitu. Totalnya 10 pendaki Iya. yang ikut di rombongan
Saya tiga. 3, yang rombongan yang dari Jakarta 7 7. gitu. Dan ini penampilannya gondrong semua, dan Gondrong udah semua. bewokan gitu. Terus semuanya pakai kemeja flanel gitu. Tapi sempat ngeliat ini enggak? Kalau saya enggak. Enggak. Tapi kalau Mas siapa? Si Diki itu si ponakan saya emang lihat Lihat. di pos 4. Dia cerita gimana tuh? Dia ngelihat ke semak-semak. Terus kayak tiba-tiba apa sih namanya? Remeng-remeng dulu ya. Remeng-remeng terus jelas jadi wujud. Pakaian kotak-kotak tapi udah lusuh, Bang. Oh, flanel kotak-kotak gitu. Iya, udah lusuh terus kayak udah ada tanah-tanahnya gitu. Iya. Gitu. Terus gondrong tapi udah beruban, kumisan, terus melototin dia gitu. Terus emang raut mukanya tuh nggak suka sama dia. Dan situ langsung nangis ya sedikit. Iya, langsung nangis. Oke, dan ngelapor sama yang kemarin pernah cerita di sini. Mungkin itu namanya yoga ya. Iya. Yoga itu. Mas Iya, Yoga. itu yoga. Mungkin yoga amanah juga ya, karena disampaikan pesan buat ngelapor ada korban di pos 3 via Sawangan, langsung dilaporin mungkin pada saat itu ya. Iya. Dan langsung cepet tangkap juga buat dievakuasi kayak gitu ya. Kemungkinan si Mas siapa? Mas Yoga Iya, itu ngalamin juga karena efek bawa video itu juga sih. mungkin. Iya. Iya, karena juga dia sempet dibanting dia kalau nggak salah itu. Di pos 1 itu sempet dibanting, jaraknya itu hampir 5 meter dan dilempar begitu. Oh, itu keren juga itu. Oke, Mas Farhan sempet ke distract pada saat lewat pos 3, sempet ada yang ngikutin sebelah kiri. Itu nyata nggak wujudnya? Kalau wujud nggak nyata. Kalau kita lihat ke depan, Iya. itu wujud, Bang. Kalau ngeliat ke depan berarti kayak ada yang ngikutin gitu, Iya. ada yang merhatiin berarti ya. Ininya tuh kan kelihatannya berarti segini Iya. kan. Ini tuh hitam-hitam kayak busuk gitu, Bang. Terus rambutnya ke sini nih. Hitam. Mungkin gak sih kalau yang lu lihat itu korban itu? Wallahu alam, Bang. Nggak bisa mastiin. Kalau saya pernah nih kayak gitu. Terus malamnya langsung ini, Bang, dimimpiin lagi. Dimimpin. Saya jadi nggak bisa apa namanya ngomong dia itu si kerangka. Dia itu apa bukan gitu ya? Iya. Oke, mungkin jin korin yang mungkin. Iya, kemungkinan. Kemungkinan besar ya. Bener-bener jelas dia tuh ngeliatin, terus gimana sih kayak mau nerekam gitu, Bang. Dia sendiri berarti. Saya sendirian, paling belakang. Itu setelah lewatin pos 3, setelah penemuan mayat itu berarti. Iya, setelah ngelewatin itu. Ada yang aneh juga dalam pendakian pada saat itu nih. Sempet yang biasanya naik gunung sama orang tua dilarang, Iya, diomelin, kenapa sih gini, dan pada saat izin pada itu langsung itu dibolehin, dan juga nggak banyak, nggak rewel. Mama tuh nggak rewel. Terus Tapi mulai sempat berpikir nggak sih kalau bakalan ada terjadi sesuatu pada saat itu? belum, Bang. Belum. Setelahnya baru kita habis nemuin si kerangka itu, saya langsung flashback ke belakang. Kok mama gini, numben banget, pantesan gini gitu. Dan ada keanehan faktor alam juga ya. Iya, Biasanya hujan terus pada hujan saat terus, hari itu nggak hujan. nggak hujan. Biasanya daerah saya, misal bulan ini hujan nih, musim hujan, itu hujannya dari sore ke malam, dari pagi ke sore gitu. Itu terus menerus, Bang, Nah, tiap ini hari. berarti dari awal perjalanan pos 1, base camp pos 1, pos 2 sampai menemukan kerangka ini itu cerah ya. Cerah. Sampai pos 4 cerah. Cerah. Mau naik ke pos 5 pertengahan itu baru kena badai. Gokil. Yang lebih herannya sebenarnya kan kena badai nih. Tapi yang pendaki yang di atas yang baru turun itu katanya nggak hujan, Bang, di atas. Oh, di atas dari pos 5 itu. Cerah berarti. Cerah berarti. Berarti yang hujan cuma di pos 5 aja dong. Yang badai cuma di pos 5 aja. Tempat camp lo itu. Sebelum camp pertengahan. Oh, sebelum camp, Pas berarti sebelum. lagi daki. Oh, Gitu. iya. Seakan-akan kayak hujannya tuh ngikut Di kayak tempat sama lu aja gitu. rombongan kita. Oke, Mas Farhan, thank you banget nih. Mas Farhan udah datang jauh-jauh ya dari Tegal. Iya. Ini asli, berarti asli Tegal Asli ya kan? Tegal. Diundang. Wah, keren sih, langsung datang ya. Alhamdulillah. Oke, thank you banget nih ya Mas Farhan sekali lagi nih. Sama-sama. Mungkin sebelum mengakhiri video kali ini, Mas Farhan punya pesan-pesan apa tuh buat teman-teman semua yang menonton pada saat ini? Kalau pesan-pesan yang penting kalau mau mendaki itu
dipersiapin yang matang. Terus yang pertama fisik, terus logistik. Udah tuh Bang. Oke. Dan sedikit gue mau menambahkan kembali ya, bahwa saja melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman serta safety dalam melakukan pendakian. Oke, mungkin itu aja nih dari gue Bang Mange. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.